Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Ruicil 98. Di sini Ruicil 98 menceritakan pengalaman seseorang yang sebenarnya cerita ini ingin sekali dipublish di tahun 2017. Tetapi karena ada satu dan lain hal, jadi bisa sekarang diceritakan. Beliau ingin membagikan cerita ini berdasarkan kesepakatan dengan pemilik cerita atau narasumbernya. Semua tempat, institusi, nama disamarkan. Semoga bisa dinikmati dan diambil sisi positif, serta menjadi media teman-teman untuk terus bergerak, berjalan, mengisi kehidupan yang lebih bermanfaat untuk sesama. Hablum minanas dan tak lupa hablum minallahnya ya. Ini dia Wangi Sisri. Dan sebelum saya lanjut ke selengkapnya, saya mau doa dulu ya. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Wangi Sisri. Wangimu mengundang mereka untuk datang. Semua berawal dari kehidupanku menginjak perkuliahan yang aku pilih di kota perantauan, sekaligus kota kelahiranku. Semua dilaksanakan atas izin dan dukungan keluarga. Sanak keluarga di sini juga siap membantu jika aku ada kesulitan di kota ini. Tapi selama berkuliah di sini, aku memutuskan untuk menyewa tempat kos agar waktuku tidak banyak terbuang di waktu perjalanan jika tinggal di rumah sanak keluarga yang posisinya lumayan jauh dari kampusku. Panggil namaku Nika. Mulai hari ini resmi menjadi anak kos dan menjadi anak kuliah. Setelah memilih kosan yang menurutku cocok untuk aku tempati, kegiatan beberes seperti biasa aku lakukan. Tak lupa juga berkenalan dengan rekan yang tinggal satu kosan denganku. Di kota ini belum banyak pilihan kendaraan yang bisa kita gunakan untuk menyusuri kota ini. Belum ada aplikasi ojol dan sebagainya di kota ini. Akhirnya orang tuaku membelikan sepeda motor guna mempermudah mobilitas selama perkuliahan. Kejadian aneh pertama yang aku rasakan ketika memasuki seminggu masa ospek. Aku memimpikan diriku berada di sebuah tempat di mana kanan kiriku hanya lautan. Angin laut menerpa rambutku, seakan memberikan tanda ucapan selamat datang. Aku menapaki sebuah anak tangga dari bilahan kayu yang dipasang di atas batuan. Sayup-sayup, aku mendengar suara ramai, seperti suara pesta dan gending Jawa. Ada keraguan untuk melanjutkan, dan lantas aku hanya memejamkan mata dan berharap aku terbangun. Doaku didengar Tuhan. Tok-tok. Nik, udah tidur tah? Suara yang kukenali. Salah satu teman kosku bernama Fani. Baru kebangun. Gimana, Van? Jawabku sambil membuka pintu kamarku, dan aku melihat dia yang terlihat baru saja sampai di rumah. Aku tengok jam dan ternyata sudah pukul 11 malam. Arep minta tolong, Nik. Mau minta tolong parkirin motorku ke dalam bisa? Aku udah kebelet banget nih. Ya, please, makasih Nik, ucap Fani. Langsung melipir masuk ke kamar mandi. Aku keluar pintu dan aku lihat gerbang belum dikunci. Langsung saja aku grendel dengan gembok. Nika. Suara Fani teriak dari dalam. Lantas aku jawab, kenapa Van? Nika. Kenapa toh Van? Langsung aku datangi dia. Tapi suara berhenti. Aku ketok-ketok kamar Fani, takut dia kenapa-napa. Aku ketok dengan keras dan Fani membuka pintunya. Nopo toh Nik? Dak bisa tah parkir motornya? Aku baru selesai nih. Van, kamu itu tadi neriakin nama aku Van. Kenapa? Mbok kamu kepleset atau apa? Kan aku khawatir. Ngapain aku teriak-teriak? Wong aku gak teriak loh Nik. Kamu ndak lihat ini kosan wes sepi nyenyet kayak gini? Sepi banget. Nanti aku diomeli kalau teriak malah. Aneh. Aku mendengar suara Fani tadi meneriaki namaku kok. Ya udahlah. Aku simpan sendiri dalam hatiku. Gak mau buat heboh karena udah malam juga. Aku lanjut memarkir motor sambil dibantu Fani.
Setelah itu kita masuk ke kamar masing-masing. Suara dan subuh berkumandang. Pagi di kota ini terasa dingin hingga menusuk, menahan siapa saja yang berkeinginan beribadah. Mayo tangi cahayu, ayo bangun nak. Ada seseorang yang membisikkan kalimat itu di telingaku, sangat dekat. Aku terkaget dan langsung menghambur keluar. Bergetar tubuhku sampai tidak kuat dan lemas sambil menyender di depan pintu kamarku. Apa aku mimpi? Loh Nik, nopo toh? Sakit? Pucet mukamu loh, kata Fani yang baru saja keluar kamar karena ingin memasak air panas di dapur untuk mandi. Enggak Van, aku enggak apa-apa, ucapku. Sambil memberanikan diri, aku memasuki kamarku kembali dan menyalakan lampu kamar. Aku matikan lampu tidur. Aku melihat sekeliling kamar, tidak nampak apapun. Aku lanjutkan untuk bersiap ke kampus dan juga subuhan. Bulan-bulan berjalan biasa. Dari terakhir kejadian itu, belum lagi aku rasakan hingga di suatu ketika. Saat sebelum waktu UTS tiba, aku bersama 4 orang teman tongkronganku, termasuk Fani, berencana untuk berwisata mengunjungi pantai. Butuh waktu 4 jam untuk mencapai pantai itu. Saat tiba di pantai tersebut, aku serasa dejavu pernah mengunjungi pantai ini. Sedangkan aku belum pernah ke lokasi ini sebelumnya, tapi aku simpan dalam hati. Hingga saat kami berlima turun ke wilayah pantai yang lebih sepi, dengan trek menuju bagian pantai tersebut sangatlah sulit, melewati karang yang sedikit tajam. Tanpa tersadar aku menguap. Jangan sampai terpikir atau menyebut perihal Nyai, ucapku ke Andi yang terlihat bingung. Andi yang berada di belakangku membalas, lah kok kamu tahu isi pikiranku Nik? Hah, ngeri nih anak ini nih, saut Andi dan disamber tawaan dari Tama. Fani yang ada di depanku berhenti dan menepuk pundakku. Nik, kamu kenapa sih? Dari tadi berangkat kamu itu cuma diem aja, tiba-tiba ngomong aneh. Hah? Andi, tadi bukannya ngomong perihal pantai selatan Yovan? Aku denger kok. Mungkin kamu yang gak denger kali, jawabku ke Fani yang terlihat bingung. Apanya yang gak denger ah? Orang tadi cuma pada teriak-teriak ngingetin hati-hati pas ngelewatin karang kok, kata Fani. Mungkin kamu aja yang gak denger Van. Andi kan di belakangnya aku persis kok. Nanti aku tanya Andi wes. Udah nikmati saja pantainya Van, jawabku santai. Aku duduk di dekat batu besar yang tidak terlihat basah. Tama, Fani, Eko asik berfoto sambil sesekali berlari di air. Andi terlihat diam dan berjalan ke arahku. Nik, ndak main air toh? Jauh-jauh kesini ndak dinikmatin main air, kata Andi sambil duduk di sebelahku. Andi, tadi kamu bicarain soal penunggu pantai selatan kan? Ngomong sama aku atau sama Tama yang jalan di belakangmu kan? Tanyaku. Aku nggak ngomong apa-apa selain ngingetin pas lewatin karang tadi loh Nik. Makanya aku kaget saat kamu bilang perihal itu ke aku. Lah kok kamu tahu isi pikiranku Nik? Jawab Andi terheran. Tapi yo Nik, Nyi Roro Kidul iku cuantike pol. Dikibasin selendangi pun aku bisa klepek-klepek Nik, kata Andi. Andi terlihat cengengesan dan aku langsung mengingatkannya. Hus, kowe yo Andi, masih aja mikir kayak gitu. Hati-hati kalau ngomong, kataku. Andi beranjak dan turun dari batu yang kita duduki untuk menghampiri 3 orang yang sedang asyik berfoto itu. Masuk, kata Andi yang langsung tersungkur. Semua terkaget dan aku pun langsung menuju ke arah Andi. Andi, kenapa Andi? Kataku panik. Dan aku melihat kaki Andi berlumuran darah. Ngeri. Kaki Andi tertancap batu karang kecil yang tajam sampai berdarah. Ya ampun Di, bisanya kok tiba-tiba kayak gini, kata Fani. Asulah Di, tahan ya, aku akan ke atas dulu nyari bantuan. Fani, kamu ikut aku ya. Eko, Nikah jagain Andi dulu, kata Tama yang langsung bergegas menuju ke atas mencari pertolongan. Karang-karang itu gak memungkinkan untuk dilepas karena pasti akan rasa sakit. Butuh tindakan dokter. Sabar ya Andi, minum dulu ya, kataku sambil membopong Andi untuk bangun dan meminum air. Nik,
Aku kualat yo Nik, aku kualat yo. Kamu udah ngingetin aku tadi padahal, kata Andi sambil menahan tangis. Enggak Di, udah gak usah mikir macam-macam ya. Bentar lagi kita pasti dapat pertolongan dan pulang, kataku menenangkan Andi. Setelah 20 menit Tama dan Fani menghampiri kita lagi, didampingi dengan 3 orang bapak. Salah satunya seperti orang tua dengan pakaian baju surjan khas Jawa dengan belangkonya. Aduh Dek, ayo, ini harus dibawa ke puskesmas di sana. Ayo, mohon dibantu, Nak Tama, ayo bantu, ucap salah satu bapak penolong itu. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menuju dengan trek menanjak ke tempat kedatangan dan menuju mobil kami, diringga oleh 3 bapak-bapak yang mendampingi kami, Pak Mijan, Pak Juri, dan Mbah Rogo, menggunakan sepeda motor hingga ke puskesmas terdekat. Setelah di puskesmas, Andi langsung mendapat pertolongan. Aku dan Mbah Rogo di samping Andi hingga perawatan selesai. Tama dan Fani mengurus administrasi dan menghubungi keluarga Andi. Eko mencari makanan untuk kami semua bersama Pak Mijan dan Pak Juri. Duk, sesok-sesok ndak usah ke pantai lagi ya, bahaya. Wangimu mengundang Duk, ucap Mbah Rogo ke arahku. Mengundang apa maksudnya ya Mbah? Jawabku heran dan ngeri. Ndak Duk, duduk porsiku yang bagi tahu dirimu. Hati-hati, dan apa yang kamu lakukan sudah benar Duk. Jaga sopan santun, perilaku, ucapan di berbagai tempat yo Mas Andi lain kali. Muka-muka lekas sembuh. Setelah ini langsung semua makan dan pulang yo sebelum malam, ucap Mbah Rogo ke aku dan Andi. Kami hanya mengangguk dan berterima kasih sudah diantarkan. Setelah Andi mendapat perawatan dan kami semua sudah makan pukul 2 siang, kami memutuskan untuk pulang. Yang nyetir Eko, karena dia yang paling biasa di lintasan yang lumayan naik turun seperti ini. Sebelum pulang, Mbah Rogo tiba-tiba memberikanku bungkusan berisi 3 buah bunga kantil. Duk, dipegang ayo, ojo nganti hilang, kata Mbah Rogo. Ini untuk apa Mbah? Untuk di perjalanan. Hati-hati. Nggih Mbah, matur suwun, kataku hanya menurut. Perjalanan ditempuh hingga mencapai kota butuh waktu 4 jam. Alhamdulillah aman. Kami langsung mengantar Andi ke kosnya dan masing-masing kami pun pulang. Butuh 2 minggu lamanya hingga Andi normal berjalan kembali. Masih untung UTS tidak terganggu. Beberapa hari setelahnya mulai banyak gangguan yang terjadi. Di malam Rebo setelah pulang dari kampus, aku memutuskan untuk belajar. Sampai di jam 10 malam, aku memutuskan untuk istirahat dan mematikan lampu dan selalu mengandalkan lampu tidur demi kenyamananku. Tak lama setelahnya, aku ngelilir, terbangun karena suara decitan kaca jendela yang belum terkunci. Aku lirik jam sudah pukul 12:30 malam. Sial, lupa nutup jendela dan tirai lagi, ujarku. Setelah mengantuk, aku bangun dan minim cahaya yang ada di kamarku menambah kengerian. Saat aku raih kunci jendela, tiba-tiba sesosok makhluk menggapai tanganku dari samping dengan wajah yang di depan kaca. Tolong, tolong! Aku berteriak sampai terasa tenggorokanku sakit, sampai terkulai lemas akibat shock. Terdengar gedoran dari depan pintu kamarku. Nika, ada apa Nika? Aku sudah tidak berdaya menjawab suara mereka, hingga terdengar suara dobrakan dari pemilik kos yang dibangunkan anak-anak seisi kos yang khawatir karena suara teriakanku. Saat tersadar, aku di ruang tamu pemilik kos dengan beralaskan tikar dan diselimuti. Terlihat orang-orang yang menanti kesadaranku. Nik, kamu gak apa-apa Nik? Suara Fani menyadarkan semua orang di ruangan itu ke arahku. Ya ampun Mbak Nika, ada apa Mbak? Minum dulu ya, kata ibu kos khawatir. Istighfar Mbak Nika, pelan-pelan. Kenapa sampai teriak-teriak? Tanya ibu kos lagi. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, ucapku dengan bergetar. Ya ampun Nika, ada apa sama kamu Nik? Kata Fani sambil memelukku dan menahan tangis.
Van, aku gak kuat, Van. Aku gak bisa cerita depan orang banyak, ujarku. Yowes, mbak-mbak yang lain bisa kembali istirahat ya. Besok pada kuliah kan? Udah, ini tanggung jawab Bu Nur di sini, kata ibu kos. Satu persatu pamit pergi kembali ke kamar dan mendoakanku semoga cepat sehat. Mbak Nika, ada apa sebenarnya Mbak? Tanya Bu Nur. Tadi saya melihat sosok yang menyeramkan, Bu. Seumur hidup saya tidak pernah seperti ini. Semenjak tiba di kota ini, saya sering bermimpi hal aneh dan mendapat gangguan. Van, kamu bisa antar aku ke rumah keluargaku nggak? Tanyaku. Astagfirullah, Mbak Nika lihatnya di mana Mbak? Tanya Bu Nur. Di jendela Bu, terlihat sangat nyata. Saya nggak gila kan Bu? Kataku sambil menangis. Aku menunjukkan di pergelangan tanganku terlihat biru, bekas cengkraman sosok itu. Nyebut Mbak Nika, besok tak antar ke rumah keluarga sampean, kata Bu Nur. Mbak Fani besok kuliah saja ya. Biar saya dan suami saya mengantar Mbak Nika ke rumah keluarganya ya, kata Bu Nur lagi. Fani hanya terdiam. Dan mungkin juga karena kaget dan ikut merasa takut untuk kembali ke kamar setelah hal yang aku ceritakan. Dia menemaniku sampai pagi di sini. Singkat cerita, Nik, aku kuliah ya. Kalau ada apa-apa, hubungi aku aja, kata Fani sambil pamit kepadaku. Jam 8, aku diantar Ibu Nur dan suaminya untuk ke rumah keluargaku. Aku bersyukur memiliki pemilik kos yang baik. Aku diantarkan ke rumah nenekku. Di rumah nenekku, terdapat adik dari ibuku yang tinggal untuk mengurus nenekku bersama keluarganya. Setelah mendapat cerita awalan dari Ibu Nur, nenekku meminta aku masuk dan beristirahat sejenak. Dok, badanmu panas iki. Kita ke dokter dulu ya, biar kamu bisa minta surat izin. Aku hanya mengangguk. Setelah dari dokter, aku meminta tolong Fani untuk menginfokan ke kampusku kalau aku berhalangan datang kuliah sampai 2 hari ke depan. Nenekku biasa dikenal kalangan sekitar dengan panggilan Mbah Nah. Mbah, aku edan opo ya Mbah? Ucapku memulai pembicaraan. Kenapa bicara gitu, Nduk? Bisa cerita no sama Mbah ndak? Ucap mbahku. Aku sering mendapat mimpi aneh yang berulang, Mbah. Aku sering mendapat bisikan dari entah siapa yang membuatku merinding. Dan sekarang aku bisa melihat hal-hal aneh seperti ini. Aku takut, Mbah. Aku ndak pernah seperti ini. Dari kapan Tony kamu seperti itu? Tanya tanteku, Tante Uri. Dari semenjak datang ke sini, jawabku. Kemarin gara-gara aku, salah satu temanku sampai celokong, Mbah. Aku takut, Mbah. Wes, nanti kita bahas lagi besok ya. Kamu istirahat dulu, Nduk, ujar mbahku. Mbah dan tanteku menuju dapur. Aku melihat curiga dari keduanya seperti mengerti kondisiku. Tapi setelah mereka keluar, aku kembali tertidur dan kembali bermimpi di sebuah jembatan menuju ke tempat di mana tempat itu yang dikelilingi lautan. Bunyi gending Jawa dan suara sinden kembali terdengar. Aku memberanikan diriku melangkah ke tempat itu, menaiki anak tangga yang dilapisi bilihan kayu. Perlahan aku semakin mendengar suara ramai sampai aku berdiri di balik batuan karang besar yang bisa menutupiku untuk sekedar mengintip. Ada apa di sana? Terdapat orang ramai seperti acara larung sesaji atau persembahan sesajian untuk Laut Selatan. Ada seorang perempuan yang terlihat seperti orang bangsawan yang mengelilingi acara itu, sembari diikuti 6 orang perempuan yang lebih muda dengan pakaian dan gaya rambut yang sama. Aku takut. Aku bergerak mundur, bergegas kembali ke ujung jembatan itu. Angin laut menerpa badanku dan aku terkejut di depan jembatan. Aku dihadang oleh sesosok perempuan cantik dengan pakaian yang hampir mirip dengan 6 orang pengikut tadi. Aku takut. Perempuan itu menggunakan bahasa Jawa halus yang kurang lebih sejauh ini bisa aku artikan. Kamu paham siapa aku, Cahayu? Ucapnya sambil tersenyum menyeringai dan membentuk pose khas perempuan bangsawan. Bibirku keluh untuk menjawab. Aku hanya menggeleng tidak tahu. Aku ingin terbangun dan pergi dari sini. Tolong ya Allah. Aku memejamkan mataku.
sambil tanganku kepal di samping badanku. Aku merasakan perempuan itu berjalan mendekat. Tercium tajam bunga kantil di hidungku. Cak Ayu, jangan takut ya. Aku akan selalu hadir di dekatmu. Tak lama aku terbangun dengan keringat di sekujur tubuhku. Bah, Tante Uri. Iya Nduk, di belakang, jawab suara Mbah Nah. Mangan disek setitik ya Nduk. Mangan dulu sedikit, lalu minum air ini. Habiskan ya Nduk. Mbah Nah meletakkan segelas teh di hadapanku. Aku makan dan lanjut meminum teh itu. Seruput. Wangi ya Nduk, tambah Mbah Nah. Nggih Mbah, wangi bunga. Menenangkan kayak teh zaman dulu. Mbah Nah dan Tante Uri saling menatap satu sama lain. Ri, setelah ini kita ke rumah Ki Adi yo Ri. Mbah Nah kemudian berdiri meninggalkan aku dan Tante Uri. Apakah ada yang aneh dengan teh ini? Nik, setelah ini ikut kami yo ke rumah Ki Adi. Tatap Tante Uri sedikit sedih. Loh, siapa itu Ki Adi, Tante Uri? Aku kan udah dari dokter tadi, jawabku. Udah, nanti kamu ikut saja yo Nik. Nurut pokoknya, ndak usah banyak bicara. Biar nanti Mbah Nah yang menjelaskan ke Ki Adi sesampainya di sana, kata Tante Uri. Nggih, Tante. Perjalanan ke rumah yang disebut-sebut Ki Adi ini sangat terpelosok. Butuh 1,5 jam dari jalan utama. Kanan kiri rumah itu ladang jagung, rumah orang zaman dahulu. Dengan alas di rumah itu masih tanah. Rumah yang remang. Terdapat banyak lukisan dan pajangan khas orang Jawa kuno. Assalamualaikum, ucap Mbah Nah dan Tante Uri yang masuk lebih dulu. Ki Adi sedang merokok di meja bundar dengan kursi khas zaman dulu. Hawa di sini sangat tidak enak. Aku terasa gerah. Padahal udah pukul 7 malam yang harusnya terasa dingin. Wes Nah, wes, aku wes paham, ucap Ki Adi tiba-tiba. Iki sing aku wedeni Nah. Iki cawe dok jelas bedo karo Uri. Sampean sari barang, kata Ki Adi tiba-tiba. Anak perempuan ini jelas beda dari kamu Uri, Sari dan lain-lain, begitu katanya. Sini Nduk, duduk dulu, kata Ki Adi sambil melambaikan tangannya padaku. Aku duduk di hadapan beliau. Gimana ini Ki? Masa anak kota seperti ini masih bisa keikat juga? Padahal baru 3 bulan di sini, ujar Tante Uri yang buru-buru memberikan ulasan. Ki Adi menggeleng tidak menyahut. Panas ya Nduk? Tanyanya. Aku pun mengangguk. Kamu lihat taburan abu di tanah bawah pintu itu Nduk? Iku abu dari Merapi. Kamu aman di sini. Namanya juga ada pagernya. Ya ditahan, ndak bisa masuk dia. Sinten Mbah? Siapa Mbah yang nggak bisa masuk? Tanyaku. Penunggu leluhurmu. Aku terkaget. Jelas ada kejadian di keluargaku yang tidak diketahui oleh anak-anak di generasiku maupun di bawahku. Aku hanya menunduk, menanti nasib apa yang harus aku tanggung. Jadi sekarang kami harus gimana Ki Adi? Potong The Uri. Mbah Nah juga terlihat tidak nyaman untuk memberitahu yang sebenarnya di depanku. Untuk sementara waktu, Ki Adi udah siapkan sambetan, penolak balak, dan makhluk halus. Untukmu ya, udah tak siapin. Bunga kantil yang ada di sakumu. Bisa berikan kaki saja ya Nduk, ucap Ki Adi. Bunga kantil Ki? Kok Ki Adi bisa tahu aku bawa bunga ini Ki? Tanyaku keheranan. Ki Adi hanya tersenyum. Sementara itu, dari rumah Ki Adi, aku diberikan plastik bening sangat kecil yang katanya berisi abu dari Merapi, ditambah air ludah dari Ki Adi. Ya, air ludah. Selagi masih disuruh disimpan saja, aku tidak keberatan. Karena wadah plastik itu sudah mendapat izin untuk aku dobeli atau lapisi plastik lagi. Sepulang dari rumah Ki Adi, aku beristirahat di rumah mbahku. Dan keesokannya, kondisiku sudah lebih membaik. Malam itu tidak memimpikan hal menakutkan itu lagi. Aku kembali berkuliah setelah absen 2 hari. Tetapi rasa aman dan nyaman itu seketika hilang di saat ada acara UKM
atau unit kegiatan mahasiswa yang aku ikuti mengadakan acara malam keakraban di area dataran tinggi, tidak jauh dari kampusnya, hanya sekitar 30 menit. Karena aku sebagai divisi dokumentasi, tidak banyak hal yang akan aku lakukan hari itu. Aku menyadari kalau sambetan dari Ki Adi tidak ada di dalam tasku. Setelah merapihkan barang bawaanku ke dalam tempat penginapan, dan benar saja, kejadian-kejadian aneh kembali menghampiriku. Bisikan, kemunculan makhluk-makhluk menyeramkan, hingga penampakan perempuan itu ada di sini, di dekatku saat ini. Cahayu, dak elok menolak kehadiranku dengan pelakuan yang menjijikan. Di mana rasa percayamu ke Tuhan penciptamu, Cahayu? Suara perempuan itu terdengar. Sampean siapa? Mau apa dengan saya? Kataku dengan suara bergetar. Saya hanya ingin bersamamu, Cahayu. Jawabnya dengan berpindah ke sampingku. Tidak berani aku menatapnya atau menoleh kepadanya. Perempuan itu hilang begitu saja. Rasa khawatir dan takut menyelimutiku sampai tidak ingin terlelap karena takut bermimpi hal yang sama lagi. Betul saja, semalaman aku tidak tidur dengan dalih membantu persiapan divisi lain untuk acara besok. Setelah acara selesai, aku memutuskan untuk membicarakan hal-hal yang selama ini aku alami ke ibuku. Setelah ku tahan untuk tidak bercerita, kian hari kian aneh dan menakutkan. Di telepon itu, aku menangis jadi-jadinya. Dan ibuku berjanji saat liburan semester akan menemuiku ke sini. Kejadian demi kejadian, mimpi, penampakan, wangi-wangian dari yang terbusuk hingga paling wangi menusuk hidung ku hadapi. Sampai aku menutup diri dari orang-orang dan tidak bertegur sapa sama sekali. Karena aku takut yang kusapa bukanlah orang. Sampai Fani mendatangi kamarku. Nik, mau beli makan? Yuk keluar, ajaknya. Enggak, Van, aku di sini aja ya. Aku enggak bisa keluar. Aku mau belajar saja. Tolakku sehalus mungkin. Ya udah Nik, nanti pulang aku bawain saja ya, ucap Fani. Terima kasih Van, ucapku tersenyum dan saat menoleh. Begitu kagetnya aku. Fani, aku menutup telingaku dan berjongkok sambil menutup mata. Kenapa Nik, kenapa? Jangan bikin aku takut Nika. Fani menghampiriku. Van, jangan dekati aku Van, aku gak mau dia masuk ke dalam kamarku. Teriakku. Siapa dia Nik? Coba bicara yang jelas. Aku takut, pergi saja kamu Van. Fani yang mulai ketakutan mulai pergi keluar dari kamarku. Ada sosok yang bersandar menjilati lehernya. Sosok itu berbadan kecil dengan mata melotot yang lebih besar dari kepalanya. Pagi harinya, aku langsung melaju menuju rumah mbahku dan Tante Uri. Aku harus tahu yang sebenarnya, ada apa dengan diriku ini. Pasti ada sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku lelah dengan semua yang terjadi padaku. Bisa gila aku lama-lama. Semua yang terlihat nyata, belum tentu nyata. Sesampainya di rumah Mbah Nah, langsung ku ketuk pintu rumahnya. Berharap cepat untuk dibukakan. Tok 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 tok. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum Tante Uri. Terdengar suara dari dalam yang membukakan kunci pintu. Nik, piye kabare? Ada apa toh kesini tiba-tiba? Tante Uri langsung meminta aku masuk. Mbah mana Tante? Tanyaku. Di kamar belakang Nik, masuk aja ya, jawabnya. Aku mengetuk pintu kamar Mbah dan membuka perlahan. Assalamualaikum Mbah, ini Nika Mbah, ucapku. Masya Allah Nduk, sehat Nduk. Berikin melepet, masuk sini. Mbah Nah menyambut. Mbah, ada yang mau aku tanyakan, ucapku sambil duduk di hadapan Mbah Nah di kasurnya. Iya Nduk, Mbah udah tahu apa yang kamu bicarakan. Maafin Mbah ya Nduk, Mbah terlalu takut. Malah jadinya Mbah ndak mempedulikanmu Nduk. Mbah kira apa yang Ki Adi beri udah bisa menangkalnya. Ternyata ndak bisa pergi ya Nduk. Tanya Mbah Nah sedikit miris melihat keadaanku. Mbah, Nika gak kuat Mbah. Hidup Nika penuh ketakutan. Ini semua Nika ndak mampu tanggung sendiri Mbah. Bantu Nika ya Mbah, ucapku sambil menangis. Mbah harus ceritakan semuanya ke Nika ya Mbah. Setelah ini
Kita cari solusinya bersama. Nanti nikah kasih tahu ibu dan ayah juga, biar mereka kesini. Kataku, cukup panggil mereka kesini saja ya Nduk. Ibu ayahmu sudah paham. Karena kamu cucu Mbah yang paling tua. Udah saatnya Mbah ceritakan. Semua berawal dari salah satu leluhur kami. Zaman dahulu sudah tidak asing lagi dan kerap lumrah apabila keluarga yang berketurunan asli Jawa, apalagi orang terpandang di suatu kota atau desa, memiliki kepercayaan untuk memelihara pegangan atau penjaga yang kita biasa sebut sebagai danyang. Para danyang diyakini menerima permohonan yang meminta pertolongan. Astagfirullah. Danyang tidak menyakiti atau mengganggu dan menempati di berbagai tempat seperti gunung, pohon, lautan, hutan, mata air, dan lain-lain. Tetapi, danyang harus diruat atau diurus dulu, diberikan selamatan atau sesembahan sebagai bentuk rasa syukur, dan timbal balik ada pula perjanjian dan konsekuensinya. Salah satu konsekuensi yang sejauh ini ditanggung oleh keluargaku ini baru kusadari keanehannya. Berawal dari 6 generasi di atasku. Sebut saja Uyut Roro. Keluarga Uyut Roro terkenal sebagai para pedagang di satu kota, dan keahlian berwirausaha menurun ke keluarga kami. Uyut Roro memiliki 7 bersaudara yang didominasi perempuan. Laki-laki hanya 1, Uyut Roro, dan ke-6 adiknya. Memiliki daya tarik paras wajah yang berbeda-beda, tetapi sudah terkenal kalau 6 perempuan bersaudara ini cantik, berambut lurus hitam lebat, putih, tinggi. Mereka semua bisa dibilang kembang desa di kala itu. Hingga di suatu ketika, Uyut Roro dan saudara yang ketiga memiliki teman yang sama dan sering menghabiskan waktu bersama, mengajak untuk berbisnis. Karena Uyut Roro memiliki bakat untuk merias, dekorasi, dan sangat memahami adat pernikahan Jawa. Mereka memiliki bisnis di dunia tata rias pengantin. Tetapi karena memiliki beberapa pesaing terlebih dahulu, mereka merasa tersaingi dengan bisnis Uyut Roro, hingga disebut-sebut Uyut Roro bisa lebih sukses dibanding mereka. Karena banyak yang tidak suka, tiba-tiba Uyut Roro mengalami sakit. Matanya merabun dan sering sakit mata. Hingga akhirnya sempat berhenti bisnisnya sementara karena sibuk pengobatan. Akhirnya Uyut Roro diajak oleh rekan bisnisnya untuk meminta pertolongan. Ya benar, pertolongan ke danyang. Mereka berdua mengunjungi salah satu pesisir di Jawa Tengah dan bertemu oleh juru kunci untuk menuju ke tempat yang berada di antara Laut Selatan. Tidak sembarang orang bisa ke sana dan tidak setiap hari bisa ke sana. Pemilihan hari untuk berkunjung yaitu Kamis Pahing, Kamis Kliwon, Jumat Kliwon, Kamis Manis, Jumat Pon, Jumat Menis, Kamis Pon. Salah satu tanggalan itulah seseorang bisa melaksanakan ritual. Kala itu, Uyut Roro mendatangi tempat itu bertepatan di Kamis Pahing. Sempat ada keraguan, karena kata si juru kunci, ruatan yang harus dilaksanakan yaitu di setiap bulan ada hari yang mengharuskan untuk mencuci wajah dengan kembang 7 rupa dan minum teh tubruk yang dicampur bunga kantil, menyimpan botol kaca yang berisi air laut beserta pasirnya, dan harus diperbarui di setiap 1 bulan sekali pula. Uyut Roro ditanya, apa tujuan yang diinginkan oleh si juru kunci? Saya ingin bisnis lancar, kecantikan yang menurun, dan perlindungan untuk saya dan generasi setelah saya. Dianggukan si juru kunci, dan Uyut Roro menyetujui segala syarat ritual itu. Uyut Roro kemudian diminta membasuh wajah dari air laut itu dan memberikan persembahan atau sesajen, serta bermalam di tempat itu hingga mendapat mimpi seorang perempuan menghampirinya. Perempuan itu datang dengan wangi khas bunga, terutama yang sangat menusuk adalah wangi bunga kantil. Cantik, berambut panjang, memakai pakaian serba hijau hitam, mahkota layaknya orang-orang kerajaan, dan berselendang hijau. Danyang itu bernama Sri, yang dengan seizin Ratu Pantai Selatan, ia memiliki kekuatan dan diberikan tugas untuk melindungi tempat yang disinggahi Uyut Roro saat ini. Danyang Sri memberikan pertolongan kepada Uyut Roro dengan konsekuensi yang harus ditanggung.
Jika salah satu generasinya memutus ruatan ini, tidak ada lagi pertolongan, perlindungan, serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ucap si Danyang disanggupi oleh Uyut Roro. Dan saat kembali ke desa, benar saja, segala penyakit Uyut Roro sembuh dan mengalami kejayaan atas bisnisnya, hingga menikah dengan salah satu pemuda yang berasal dari keluarga terpandang dan kaya hartanya. Anak-anak Uyut Roro sedari dini, terutama anak perempuan pertamanya, dibiasakan untuk melakukan ritual itu. Jika diingat cerita di awal mimpi nikah saat bertemu satu pemimpin bangsawan yang diikuti 6 orang perempuan, saat itu baru diketahui kalau mereka semua adalah Danyang dan Sri sudah terikat dengan Uyut Roro, jadi tidak bisa kembali ke dalam barisan itu lagi. Sri melaksanakan tugasnya dan sampai di 2 generasi setelah Uyut Roro. 2 generasi setelahnya sebut saja Sari, yang dipilih untuk menurunkan ritual tersebut, mulai kewalahan dan menunjukkan ketidaksetiaan dengan Sri. Ritual yang diharuskan mangkir dilaksanakan, hingga di suatu ketika Sari pun menikah. Sari hanya sibuk dengan urusannya, dan juga rasa kepercayaannya terhadap Sri memudar. Oleh karenanya dengan tiba-tiba suami Sari dilanda perselingkuhan setelah melahirkan anak kelimanya, hingga terjadilah perpecahan di keluarga itu. Sari tidak menghiraukan anak-anaknya dan hanya bergonta-ganti pasangan hingga usianya menua. Konon, Sari yang merupakan kembang desa turunan Uyut Roro memiliki banyak laki-laki yang selalu setia menunggu untuk dinikahi. Sampai saat ini, ada salah satu laki-laki yang masih setia kepada Sari. Ia tinggal dan mengurus kuburan Sari. Laki-laki itu tidak berkeluarga, dan seingatku, saat kita akan berziarah ke kubur Sari, kita harus izin ke laki-laki itu. Anak-anak Sari terdiri dari 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Anak pertamanya adalah Mbah Nah. Sebelum Mbah Sari meninggal, Mbah Nah diajak kembali dan diamanati untuk melanjutkan ritual yang diturunkan dari Uyut Roro. Hingga Mbah Nah sendiri sering berkomunikasi dengan Sri. Yang membuat Mbah Nah terlalu takut untuk melanjutkan ritual itu adalah ketika di suatu malam, Mbah Nah dimimpikan oleh Sri dan berucap, "Jika kamu tidak melanjutkan ritual ini, keluargamu akan sejalan seperti si Sari." Sambil tertawa, "Apa tidak ada cara untuk berhenti dari ritual ini, wahai Danyang Sri?" tanya Mbah Nah. "Ada. Serahkan dirimu kepada Kanjeng Ratu. Gantikan tugasku sebagai pengikutnya. Lantas aku akan kembali ke tempat asalku untuk menjaga tempat suci itu," ucap Sri sambil tertawa lagi. Tidak disangka akan semengerikan ini. Ketidakberdayaan Mbah Nah dibantu oleh 4 orang saudaranya untuk mencari seseorang yang berkeilmuan tinggi untuk menangkal kedatangan Sri di keluarga kami dan mengembalikan ke tempatnya. Setelah pencarian beberapa orang pintar, tidak ada yang sanggup menahan Sri dan mengembalikannya ke tempat asal itu. Sampai bertemulah dengan Ki Adi. Mbah Nah menyampaikan kepasrahan dan rasa menyerah sudah keluar dari mulut Mbah Nah sendiri. Sampai Ki Adi memberikan bungkusan teh yang sudah disiapkan dan harus diminum saat hari Kamis Pahing di setiap bulannya. Jika wangi bunga, Sri ada di sekitar kita. Untuk menangkalnya, Ki Adi memberikan pulung atau barang spiritual yang harus disimpan. Meskipun Sri di sekitar kita, selama pulung itu tersimpan, dia tidak bisa mendekat, apalagi menyentuh kita. Selama ada pulungan itu, Mbah Nah ataupun 4 saudaranya yang lain tidak ada yang melanjutkan lagi ritual turunan itu. Sampai ketika benar saja 5 bersaudara itu terpecah, permasalahan keluarga, dan masing-masing mengalami perceraian. Mbah Nah satu-satunya yang memiliki 2 anak perempuan, yaitu ibuku dan Tante Uri. 4 saudara Mbah Nah hanya memiliki anak laki-laki. Maka dari itu, Sri menyukai ibuku dan Tante Uri, karena Tante Uri semenjak dulu selalu ada di dekat Mbah Nah. Entah bagaimana Sri lagi-lagi sangat mengincar Tante Uri. Ia mengalami hal yang sama seperti yang ku alami saat ini. Pulungan itu tidak berguna, Bu. Percuma saja. Cuma ibu yang dilindungi, aku bagaimana? Ucap Tante Uri sambil terisak saat itu. Saat itu Tante Uri, ibuku, Mbah Nah,
menghampiri ke tempat di mana Uyut Roro memanjatkan doa dan permintaannya kepada Sri, mencari sang juru kunci, berharap bisa membantu Tante Uri yang semakin kurus, tampilannya berantakan karena tidak tahan dengan kehidupan setelah Sri menginginkan Tante Uri, sang juru kunci, melakukan suatu komunikasi terhadap sang Danyang, berharap izin agar segala ritual disudahi. Tetapi, kata sang Danyang, "Saya akan berhenti di keturunan ke-7 kalian. Saya meminta agar dia melakukan persembahan di pantai kami. Jika kalian bisa membuat saya kembali ke barisan Danyang kembali, aku akan pergi," ucap Sri kepada sang juru kunci. "Ya, keturunan ke-7 dari Uyut Roro adalah aku." Aku terkejut dan menangis kepada Mbah Na dan Tante Uri di situ. Ternyata yang mereka sembunyikan dari anak-anak mereka itu seperti ini. Tapi kenapa harus aku? Kala itu Tante Uri dimandikan air pesisir pantai selatan yang sudah disediakan sang juru kunci, sambil dibacakan mantra-mantra dari beliau, yang pada akhirnya Tante Uri sudah kembali ke sedia kala. Ada larangan bagiku untuk ke pantai sebelum masa ritual berakhirnya perjanjian antara Sri dan keluargaku, karena ditakutkan akan dijadikan tumbal oleh Sri agar dia bisa kembali ke barisan Danyang. Orang tuaku memutuskan untuk menghampiriku dan berkunjung hingga permasalahan ini selesai. Saat orang tuaku sudah bersamaku, kami semua menemui sang juru kunci, berniat menyudahi segala ikatan antara keluargaku dan Sri. Butuh waktu sekitar 6 jam ke arah timur Jawa. Ketapak tilas tersebut membuatku gusar, dejavu. Ternyata yang ada di mimpiku adalah tempat ini. Tidak kusangka bahwa tempat ini nyata. Jembatan hingga batu-batuan dan gapura yang terletak di ujung jembatan pun sama persis dengan mimpiku. Hari hampir senja. Mbah Na, Tante Uri, aku dan orang tuaku menunggu kehadiran sang juru kunci yang selalu ruatan untuk tempat ini di 20 menit sebelum azan maghrib berkumandang. Beliau hadir dengan tangan mengait ke belakang, memakai setelan hitam dan belangkon batik, serta tidak beralaskan sandal. Mbah Na berdiri dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Nggih, waalaikumsalam," sambil mengiringi langkah sang juru kunci menuju ke puncak batuan. "Aku sudah paham, turunan pitumu bakal kayak susah ngelakoni ritual iki. Sesi bocah nah, Danyang dak ganggu bocah iki loh nah," ucap sang juru kunci kepada Mbah Na, yang artinya dalam bahasa Indonesia, "Saya sudah paham nah, turunan ke-7 kamu itu sepertinya bakal susah untuk melakukan ritual ini. Masih bocah nah, Danyang tidak ganggu bocah ini loh nah," begitu artinya. Dan Mbah Na pun menjawab, "Inje, tapi nikah tidak kuat sepertinya. Kalau seperti ritual si Uri yang dulu itu, mohon dibantu Mbah. Kami akan lakukan apapun," ucap Mbah Na. "Kamu paham gak nah, bocah ini wetonya sama dengan Sri. Bahaya. Takutnya anak ini dia akan bisa balik lagi," tambah sang juru kunci. "Duk, kamu sudah lihat kan? Lihat lembut itu. Karena energi Sri yang terbagi dengan sampean, Duk. Yakin Duk kuat jalani ritual ini? Kamu yakin?" tanya juru kunci padaku. "Saya nggak peduli Mbah. Lagi pula lebih banyak kerusakan daripada manfaat yang dia berikan ke keluarga saya Mbah. Lebih baik dicukupkan supaya tidak ada lagi korban seperti ini di keluarga saya Mbah," jawabku juru kunci yakin. Melihat tekadku, sang juru kunci mengangguk. Beliau duduk di atas batu sambil dengan posisi bersila menghadap laut yang sebentar lagi berubah menjadi lautan berwarna hitam pekat karena hari sudah malam. Keindahannya berubah menjadi kengerian. Hembusan angin nampak menerpa kencang. "Duk, setelah ini kamu wajib puasa mutih 1 minggu. Jangan lupa ibadah ya, yang rajin. Setelah itu datang kemari lagi di malam Jumat depan. Siapkan semua perlengkapan sajen yang sudah aku minta ya," ucap sang juru kunci. Singkat cerita, 1 minggu aku mengikuti syarat puasa mutih. Kemudian di hari yang ditentukan kami semua kembali. Mbah Na memasakkan jarit atau kain batik yang digunakan untuk mengalaskan jenazah Uyut Roro ke pundakku, sambil membawa tampah dari daun janur berisi bunga 7 rupa, 3 macam minuman, kopi, teh tubruk, air putih,
dupa 3 buah. Aku berjalan mengikuti sang juru kunci. Malam ini aku akan berendam di air laut pantai selatan ini untuk memohon ampun dan meminta pertolongan atas nama Sri. Astagfirullah. Jangan ditanya sedingin apa. Rasanya udah gak kuat, tapi harus kuat hingga jam yang ditentukan. Hingga anehnya, wangi-wangi yang menusuk hidung datang menghampiriku. Terlihat cahaya yang menyilaukan dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Aku merasa sedang berada di atas karang, hingga suara ombak menabrak kakiku. Dan saat aku mendongak ke arah ujung lautan, Cahayu, saya ndak nerima kembali sang pengkhianat yang suka memanfaatkan titik kelemahan manusia. Saya ndak serendah yang dipikirkan oleh manusia-manusia. Biarkan saya bebaskan segala ikatanmu dengan danyangku. Minumlah air ini, Cahayu, ucap sosok perempuan cantik itu yang membawakanku air dengan wadah daun sirih. Ada keraguan untuk menurutinya. Tidak perlu takut, Cahayu. Bila ingin sudah ini semua, saya akan bantu dengan ini, ucapnya lagi. Mohon maaf sebelumnya, apakah ini harus saya minum? Tanyaku lagi. Hanya dibalas senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. Glek, 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 glek. Segar sekali. Belum pernah aku merasakan rasa air yang begitu menyegarkan tubuhku yang lelah ini. Matur sembah nuwun, ucapku. Beliau pergi ke arah laut hingga cahaya menyilaukan membuatku menutup mataku. Aku terbangun dengan dekapan ibuku dan Mbah. Bu, Mbah, udah selesai. Aku berhasil, Bu, ucapku tak sabar dengan diselingi getaran karena kedinginan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beliau mau membantu dan menyayangi kamu, Nduk, dibanding dengannya. Insya Allah setelah ini tidak ada lagi yang berani ganggu kamu. Di dalam aliran darahmu sudah mengalir air suci dari sang ratu, ucap sang juru kunci. Dan kisah ini pun selesai. Masya Allah, la quwata illa billah. Ternyata kroco-kroconya ya yang bikin orang-orang sesat. Teman-teman komentar sendiri ya. Apa sih intisari dari kisah ini? Fakta Sejarah pamit. Terima kasih untuk penulisnya, Mbak Ruijel. Semoga jenengan selalu diberi perlindungan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia menyimak kisah-kisah misteri di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.